Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah tentukan untuk kita memiliki kecontohan dalam hidup ini untuk melakukan tindakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meringan, Allah permudah, Allah kasih lancar untuk kita melangkah dari tempat titik tolak pembaringan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dahsyat panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seketika saja tergerak raga kita, hati kita pun mantap. Yang kita tuju adalah memenuhi undangan Allah untuk kita tunaikan tugas suci kita selaku umat Islam, yakni sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Tentunya ini adalah merupakan kurnia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita besar. Harapan besar kita pula adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hentikan kenikmatan ini. Allah tidak skorsing anugerah yang besar ini. Justru kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di hari-hari mendatang Allah tetapkan untuk kita menjadi orang-orang yang mampu menegakkan ibadah salat sampai maut menjemput. Mudah-mudahan Allah matikan kita tetap dalam keadaan sujud di hadapan Allah, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tentunya husnul khatimah adalah menjadi dambaan dan juga harapan setiap muslim yang mengerti tentang nikmatnya husnul khatimah. Husnul khatimah harus kita perjuangkan, bukan hanya harapan, tidak hanya sekedar doa, perlu pembuktian secara nyata. Keberadaan kita di rumah Allah, di bangunan yang mulia masjid ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kita untuk menggapai husnul khatimah. Karena yuk sama-sama kita tancapkan niat beriktikaf di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan dan kita jadikan i'tikaf kita pada pagi hari ini insya Allah menjadi wasilah kita untuk mendapatkan penutup kehidupan kita yang baik atau batas akhir kehidupan kita nanti. Mari sama-sama kita niatkan untuk kita beriktikaf. Ikuti sebelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbincang terkait tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yang lalu kemudian insya Allah kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah hal atau momentum pemantik untuk kita meningkatkan, memajukan kualitas iman. Itu tema yang diberikan oleh Dewan Pengurus kepada saya. Saya katakan siapapun orangnya,
bahwa dengan menyodorkan ini sajian dan hidangan bermateri peristiwa Isra dan Mi'raj meningkatkan kualitas iman adalah memberi tema orang cerdas. Yang memberikan tema kepada saya pada pagi hari ini adalah orang yang piawai dalam merangkai konstruksi cara berpikir. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj erat kaitannya dengan iman. Bagi saudara-saudara kita yang biasa memperingati peringatan Maulid, hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya katakan Maulid itu erat kaitannya dengan cinta. Bicara Maulid berarti bicara cinta. Bicara cinta berarti soal rasa. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj saat kita bincangkan dari sisi manapun pembicaraan itu kita gulirkan, maka berkenaan itu keseluruhannya adalah tentang iman. Dimanapun kita berbincang, sejauh yang menjadi objek bahasan kita adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita siapkan adalah nilai iman, keyakinan yang utuh, total, yang tidak parsial. Ini modal sebelum kita jauh berbincang tentang Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian bagaimana meningkatnya kualitas iman seseorang saat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dalam proses Isra dan Mi'rajnya. Kita kembali. Justru saat kita bincang tentang Isra dan Mi'raj itu adalah yang kita siapkan iman, sementara daya talar kita simpan dulu. Logika kita antongin sebentar lagi. Sehebat apapun brilian otaknya, secerdas apapun, sepiawai apapun seseorang dalam mengolah otak dan pikirannya, tidak kita butuhkan itu semua. Yang dibutuhkan adalah nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tanpa mengapa, tanpa apa, tanpa apapun. Kalimat tanya itu apa, bagaimana, kenapa, apalagi Pak? Mengapa? Semua kalimat tanya tidak perlu kita butuhkan. Perintah Allah apabila ada sesuatu yang terjadi di muka bumi Allah dan itu semua atas kehendak Allah, maka ketika kita mendengar, kita ikuti. Kita dengar, kita yakini. Sami'na wa ta'ana. Allah bicara pada ayat dan pangkal awal surah Al-Isra. Dahulu orang bilangnya bukan Al-Isra, Bani Israel. Surah Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat menjadi objek utama, bahasan yang paling utama saat orang berbincang tentang Isra dan Mi'raj. Sebab ini satu ayat menjadi ayat yang betul-betul fundamental, mengolah keimanan seseorang, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup dengan satu ayat, peristiwanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mematahkan segenap seluruh orang-orang yang senantiasa hidupnya bersandar dengan logika, daya talar, dan cara berpikir yang kadang-kadang liar. Allah katakan begini di dalam ayat pertama surah Al-Isra. Subhana, Allah buka dengan kalimat Subhana, Maha Suci. Artinya adalah Allah, Zat yang maha tinggi. Allah sedang membanggakan zatnya. Maha suci daku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maha tinggi aku, maha kuasanya aku. Allah sedang menyombongkan diri dan zatnya. Satu pertanyaan saya Pak, tolong jawab kompak dan serempak. Jika Allah menyombongkan dirinya, apakah layak bagi Allah untuk berbuat demikian? Layak. Jika Allah meninggikan zatnya, Allah sombongkan dirinya, Allah sedang mengagungkan diri dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala merasa pantas Allah melakukan hal yang demikian? Pantas. Yang tidak pantas adalah kita, makhluknya Allah. Seringkali kita melakukan tindakan yang itu adalah haknya Allah. Haknya Allah itu adalah makhluk memuji, meninggikan diri dan zatnya Allah. Itu hak Allah. Dan karena memang sifatnya Allah adalah Al-Mutakabbir, yang maha menyombongkan diri. Manusia kita identik dengan tanah Pak. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah, yang kita makan seluruhnya tumbuh dari tanah. Hari ini kita menapaki tanah, tanah ada di bawah tumit dan telapak kaki kita. Sebentar lagi tanah akan menjadi atap bagi rumah masa depan kita. Bahkan kita akan kembali ke tanah, dibangkitkan pula dari tanah. Kita seluruhnya makhluk Allah serba tanah. Tapi mengapa kehidupan kita masih banyak sikap-sikap kita yang melangit? Musuh sejati Allah adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Zat yang betul-betul tinggi dan maha sombong, Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata. Allah sedang meninggikan diri dan zatnya. Alladzi asra bi'abdi. Perhatikan, Allah katakan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi cukup dengan ayat ini, bahkan sampai potongan di ayat ini saja itu sudah mematahkan bagi mereka orang-orang yang bilang nonsen jauh panggang dari api di Surat Mi'raj. Bayangkan bagaimana bisa seorang manusia tanpa ada ilmunya ilmu sihir maksudnya Pak, tanpa memiliki kekuatan yang dia kuasai adalah soal bumi, langit dan juga di antara keduanya, berjalan berpindah dari satu tempat ke tempat selanjutnya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kurang lebih kalau kita hitung 1461,7 km jauhnya Pak. Ini baru perjalanan horizontal. Jalur darat masih. Masjidil Haram masih saat ini di Mekah. Mekah tidak bergeser pada Arab Saudi, tidak bergeser pada negara lain, masih di Arab Saudi. Yerusalem, Al-Aqsa masih di Palestina. Perjalanan jauh Pak. Lalu kemudian bukan hanya darat, tapi lintas vertikal, ditembus 7 petala dan lapis langit, diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan adalah keinginan dari Allah, bukan kepinginnya Nabi Muhammad. Banyak orang yang salah berpikir sehingga menolak, mengingkari, menampik tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Lihat ayatnya, Allah yang memperjalankan. Bagi Allah apabila kehendak itu sudah dibulatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segenap sesuatu qul, Allah katakan jadi, fayakun. Lalu kemudian tercipta. Yasin kita dapat itu di pangkal di ujung ayat pada surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah jika sudah berkehendak akan sesuatu, maka pada sesuatu tersebut Allah tinggal katakan jadi Anda, akan tercipta itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Sejauh Allah memiliki kehendak, maka mudah bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginan Allah. Tapi apabila satu hal
tidak diinginkan oleh Allah, sehebat apapun mendorongnya, maka tetap tidak akan pernah terjadi akan sesuatu tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Tidak akan pernah mimpi di siang bolong. Bagaimana bisa kita memahami, mengerti, menerima perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya? Kan hanya sebagian malam. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hanya sebagian malam saja. Sebab menjelang fajar menyingsing, Rasulullah SAW sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala persis di mana Allah memberangkatkan baginda Rasul. Di situ titik tolak terbangnya, di situ pula Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan proses Isra dan Mi'raj, dikembalikannya jasad dan tubuhnya Rasulullah SAW. Maka ada 3 bagian kelompok manusia saat Rasul sudah menapaki kakinya di daratan bumi Allah. Rasul langsung bilang begini, Pak, manusia, sungguh tadi malam aku telah melewati satu peristiwa yang besar, peristiwa yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumku, orang yang sedang membersamaiku, bahkan orang-orang yang nanti akan hidup sepeninggal aku. Tidak ada manusia yang merasakan Isra dan Mi'raj seperti Allah Subhanahu wa taala perjalankan Rasul pada proses Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun. Hanya ansikh semata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yakinilah oleh kalian, percayalah padaku, sungguh aku berjalan pada Masjidil Haram, kemudian aku bergeser ke Masjidil Aqsa. Di situ aku sholat mengimami para nabi dan rasul-rasul Allah terdahulu sebelum aku. Lalu kemudian Allah mengangkat aku ke 7 petala langit, lalu kemudian ke Sidratil Muntaha, dan tidak lama aku turun dan aku sampai sebelum fajar terbit. 3 kelompok manusia. Yang pertama, ada manusia-manusia yang langsung menolak. Oh Muhammad, ente ini sudah gila, Anda ini ODGJ, Anda perlu diobati, diterapi. Hal yang paling tidak mungkin itu adalah hal yang baru saja kau ungkapkan. Itu kata siapa, Pak? Kafir Quraisy Mekah yang ketika itu senantiasa menindas baginda Rasul, dikejar, diintimidasi Nabi. Sekarang dibully Nabi Muhammad. Jangankan percaya, Pak, jangankan percaya, dibully baginda Rasul, diejek, direndahkan. Muhammad gila. Orang-orang yang sudah menjawab panggilan Muhammad dan masuk ke dalam ajaran Muhammad, lihat ini pemimpin kau, penipu dia, dusta sana, bohongi sini. Itu kata kafir Quraisy Mekah ketika itu menolak kelompok yang pertama. Yang kedua, sahabat yang sudah masuk ke dalam ajaran agama Rasul, yang ketika itu sudah mengucapkan kalimat syahadatain, maka seketika saja ragu, Pak, ragu. Betul juga ya, secara logika, dengan alat berpikir kita yang bernama akal, hal yang paling tidak mungkin perjalanan begitu jauh. Dahulu belum ada kereta, belum ada roda 4, bahkan belum ada ditemukan bagaimana cara pesawat itu terbang dan mengudara. Belum ada, hanya onta, keledai, bahkan kuda sekalipun tidak akan pernah mampu untuk menembus perjalanan yang begitu jauh. Sebagian malam, Pak, bukan sepenuh malam. Sebagian malam, kemudian balik lagi sebelum terbit fajar. Dulu saya senang riding. Kita bermotor, kita kumpulkan jemaah masjid dari masjid satu masjid yang lain, kita riding ayo, kita motoran. Pernah sekali waktu kita mau ke puncak ini dari Ba'da Isya, lalu kemudian kita bertolak dari daerah tempat kita bertolak kemana? Ke puncak ke Bandrek doang, Pak.
minum susu jahe, nyari dingin sampai di sana, nyari hangat. Jagung bakar, selesai, pulang ke Jakarta, tektok kata anak sekarang. Tektok. Tebet puncak tebet. Sampai di Tebet itu baru tarhim di speaker masjid. Itu masih masuk di akal. Dan kita gunakan apa? Motor. Penggeraknya bukan lagi kaki, tapi penggeraknya adalah mesin. Ini belum ada mesin, belum ada ciptaan teknologi yang paling mutakhir. Negara-negara canggih belum menemukan sehebat apapun itu alatnya. Ketika itu orang-orang ragu. Apa iya? Bahkan sampai irtadda. Dalam riwayat dikatakan sampai orang-orang yang dahulu sudah membersamai Nabi, percaya akan kerasulan Nabi Muhammad, maka kemudian akhirnya hengkang, low out lagi dia. Keluar dari ajaran agama Islam. Dan ada satu sosok, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sosok yang ketiga ini adalah orang yang langsung percaya akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal yang ketika itu melihat ada Abu Bakar As-Siddiq, saat itu Abu Bakar As-Siddiq ditanya langsung oleh Abu Jahal, Abu Bakar As-Siddiq, adakah engkau percaya dengan apa yang dituturkan dari lisan pimpinan sejatimu ini, si Muhammad? Dia katakan dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu kemudian membelah langit sampai bertemu dengan Tuhannya. Dia kembali sebelum terbit fajar. Apakah anda percaya? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Sungguh apa yang dituturkan, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan yang lebih hebat lagi dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dari A sampai Z-nya, total saya akan percaya. Orang cerdas. Orang cerdas itu tahu kapan waktunya digunakan akal, alat berpikir, logika dan daya talar. Kapan waktunya logika, daya talar, alat untuk berpikir tunduk pada nilai iman. Jadi kalau kita peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita bincangkan, tidak ada kata lain selain meningkatlah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa tidak harus ditempuh dengan alat berpikir. Tidak selalu harus masuk ke dalam logika. Pokoknya harus diterima oleh nalar kita. Oh tidak. Soal keimanan, Masya Allah. Sebagai contoh. Di kita umat Islam ada satu aturan main. Sebelum kita sholat maka kita wajib wudhu. Harus ambil wudhu. Saya tanya, Bu, jamaah, alhamdulillah. Ibu sebelum sholat subuh tadi ambil air wudhu tidak? Ibu berwudhu, bapak berwudhu. Saat bapak dan ibu telah berwudhu, baru kemudian kita ingin sholat. Tapi di tengah sholat kita, akhirnya ada gejolak gerakan di perut, sehingga tekanan gas ingin keluar, Pak. Mau kentut, Bu? Mau kentut. Akhirnya bagian yang tidak terpisahkan pemahaman secara fikih, apabila ada dorongan, ada kehendak kita untuk buang hajat atau mengeluarkan sesuatu dari dua lubang kita adalah kentut, maka sholat kita batalkan dulu. Makhraja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubur, dubur, kubur depan, dubur belakang. Mau pipis, mau buang air besarnya, itu membatalkan ibadah sholat kita dan batal juga wudhu kita. Betul Pak? Betul Pak? Saat kita batal, akhirnya kita ambil wudhu lagi untuk kita menuju sholat. Gak boleh begitu batal kita lanjutkan. Mau sholat lagi, kita harus wudhu. Sekarang saat kita wudhu untuk yang kedua kalinya setelah kita batal, apa yang kita basuh? Semua rukun anggota yang harus terkena oleh aliran air wudhu kita. Betul. Muka kita, tangan kita, mashu ba'dir raqsi, menyapu sebagian kepala, kemudian langsung kaki. Itu bagian yang wajibnya. Ada madmadah, ada cuci tangan, ada berkumur, ada
ada istinsyak, ada memasukkan air pada kedua lubang hidung kita, lalu kemudian kita hempaskan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kita basuh bagian telinga kita, itu bagian yang sunnah. Saya katakan, adakah saat kita kembali berwudu setelah kita batal, ada nggak bagian pantat kita basuh? Nggak ada. Padahal yang salah tadi adalah kentut ada di pantat, tapi nggak kita basuh. Padahal dia yang salah, dia bikin batal itu. Tapi memang ini adalah ilmunya Allah, syariat yang diturunkan oleh Allah. Rasul yang katakan nggak perlu usah patah meskipun dia yang salah. Saat penggunaan khuf, apa khuf itu? Sepatu yang bahan materialnya dari kulit, bisa kita gunakan apabila kondisi suhu di Indonesia seumpama sampai 2 derajat atau bahkan di bawah 0 derajat. Kita gunakan itu untuk berkali-kali kita sholat. Namun ada aturan mainnya. Saat kita batal, maka yang dibasuh di bagian kaki kita nggak perlu kita buka. Nah, nanti gimana cara berwudunya? Kita berwudu masih dalam keadaan tetap menggunakan khuf tadi. Saat bagian kaki, wudu kita yang kita basuh adalah bagian atasnya, punggung kaki kita. Kalau dipikir-pikir, najis itu identiknya adalah di bagian bawah, tumit kita. Tapi yang justru dibasuh saat kita menggunakan khuf pada saat kita berwudu adalah bagian atas punggung kaki kita. Allah punya syariat, itu yang dikatakan oleh Allah sami'na wa ata'na. La haula wa la quwwata. Maka yang pertama kita ambil faedah dari Isra dan Mi'rajnya Rasul adalah tingkatkan kualitas iman. Dahulu para sahabat untuk mengimani Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW betul-betul karena Allah. Iman kepada Rasul, iman kepada Isra dan Mi'raj ya Nabi, itu adalah hal yang sulit untuk diterima oleh sahabat. Tapi jangan sampai ada di antara kita lalu kemudian ya sudah, itu kan Isra dan Mi'raj yang sudah lampau 14 abad yang silam Ustaz. Sekarang ini kita mudah untuk percaya tentang Isra dan Mi'raj. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui, perlu kita cermati, bahwa yang kita imani saat ini bukan hanya Isra dan Mi'raj, tapi juga buah oleh-oleh yang didapati oleh Rasul dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa dia? Perintah sholat. Kalau saya melihat ini jamaah yang ada di ruang utama Masjid Darul Ma'arif ini adalah orang-orang yang menegak sholat, yang insya Allah jangankan untuk bilangan yang wajib ya Pak, untuk yang sunnah-sunnah pun kita insya Allah kita tegakkan, kita jalankan. Yang sunnah menjadi hiasan kehidupan kita sehari-hari. Kita qiyamul lail, kita sholat sunnah tasbih, lalu kemudian kita sholat sunnah rawatib, kita sholat sunnah duha, sholat sunnah yang kita iringi dari sholat-sholat yang wajib, sholat tahiyatul masjid. Begitu selesai berwudu kita sholat sunnah wudu. Saya yakin semua yang di sini sudah menegakkan sholat, tapi dalam momentum Isra dan Mi'raj ini tolong sampaikan kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka adalah orang-orang yang melantarkan nilai ibadah sholat. Hebatnya sholat belum ditanya perkara kita tentang dunia kita yang lainnya sebelum ibadah sholat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara pertama kali akan ditanya oleh Allah, dan kita mempertanggungjawabkan aktivitas dan kegiatan kita di dunia. Allah tidak akan tanya saat kita dihakimi oleh Allah, kita disidang berdiri di hadapan Allah. Fulan bin Fulan, bagaimana keadaan di duniamu saat itu? Berapa banyak silaturahimmu ke rumah-rumah saudara dan rekanmu? Allah belum tanya itu. Fulan bin Fulan, berapa banyak ayat yang kau baca dari qiraatul Quran? Allah belum tanya itu. Umrahmu yang setiap bulankah? Belum tanya. Tahun berapa anda buat haji? Belum tanya. Zakatmu, infak, sedekah berapa banyak? Kalau aku kalkulasi, ini catatannya, betul? Belum ditanya oleh Allah. Yang kali pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
Apa kabar sholatmu saat di cerita dunia kemarin? Itu pertanyaan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Perkara yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Sholat ini punya peringkat paling atas dalam tatanan seluruh rangkaian ibadah dan pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jika mencermati 114 surah dalam Al-Quran, 6.666 ayat banyaknya, 30 juz jumlah keseluruhannya. Coba Pak, kita cermati. Allah Subhanahu wa ta'ala saat memberikan perintah dalil ayat Al-Quran itu seluruhnya Rasul tunggu di bumi sampai didatangi, disambangi, bertandang Jibril di hadapan Rasul. Lalu kemudian Jibril sampaikan titipan pesan dari Allah di hadapan Rasulullah. Perintah zakat diterima oleh Nabi di mana? Saat Rasulullah SAW ada di darat. Semua perintah Allah dengan wasilah Jibril, lalu kemudian Allah turunkan ayat itu masuk ke permukaan bumi Allah. Tapi beda, istimewa, spesial Pak, khusus nih. Tentang sholat, Allah tidak menginginkan ayat itu turun lalu kemudian Rasul menerima di bumi. Tapi Allah angkat cerita Isra dan Mi'raj untuk menerima buah perintah ibadah sholat. Rasul langsung diundang oleh Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Dalam hal ini Jibril lagi non tugas, sebab perintah itu antara Allah dengan kekasihnya, antara Allah dengan belahan jiwanya, antara Allah dengan kekasih hatinya. La haula wala quwata. Makanya ibadah sholat bagi mereka orang-orang yang mengerti tentang kedudukan ibadah sholat, ya sudah, orang apabila dalam keadaan kemelut, orang sedang mengejar hajatnya, ya sudah, lalui saja dengan jalur sholat, selesai, beres. Makanya banyak para ulama kita, sebelum Anda membereskan semua sektor kehidupanmu, maka bereskan dulu sholatmu. Saat kau benahi sholatmu, sungguh kau sedang benahi seluruh sektor kehidupanmu. Rumah tangga, masyarakat, berbangsa, bernegara, kantor, soal dagangan, soal jalinan kita kepada rekan kerja kita, antar kita dengan pimpinan kita, kita dengan bawahan kita, semuanya diselesaikan oleh Allah melalui jalur sholat kita. La haula wala quwata. Tolong tularkan kepada anak-anak kita. Tolong tularkan kepada anak-anak kita. Nah, sholat saya. Nah, jaga kewajiban sholat. Si abang kita sampaikan, si adik pun juga kita sampaikan. Betul Pak? Insya ya, rakaat kedua imam kita sudah memperingatkan kepada kita, jangan sampai lepas doa Ibrahim untuk anak keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diriku muqimas shalah, artinya adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya Allah. Jangan lupa ya Allah, bukan hanya aku yang kuinginkan untuk aku menjadi penegak sholat, orang-orang yang menjaga nilai-nilai sholat di dalam sholat, lalu kemudian kami terapkan untuk di luar sholat. Ini harus dipahami Pak. Kita orang yang sholat, di dalam sholat itu Masya Allah, butiran doa kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan itu disalurkan oleh Allah saat kita sholat. Doa terucap pada lisan-lisan kita, kemudian langsung melangit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya nilai positif di dalam sholat itu jangan sampai terputus saat kita keluar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu selesai, ya sudah selesai juga nilai sholat. Jangan. Sejatinya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
Sungguh sholat itu mencegah diri seseorang dari potensi untuk berbuat maksiat, hal yang dilarang oleh Allah, bahkan kemungkaran. Itu apabila nilai-nilai di dalam sholat dia bawa untuk dia terapkan di luar sholat. Saat kita sholat mata nggak boleh jelalatan, betul Pak? Ada bahasa Rasul dalam hadisnya, awas waspadai di dalam kehidupan kalian para pencuri di dalam sholat. Pencuri di dalam sholat. Siapa mereka pencuri di dalam sholat? Wahai Rasul, bertanya sahabat, mereka adalah yang saat dalam keadaan sholat dia lihat pandangan yang tidak halal untuk dia lihat. Artinya tidak diperkenankan untuk melihat bagian kanan, kiri. Oh ini kaligrafinya bagus banget, ini masjid Darul Ma'arif. Dia lagi sholat, dia lagi menghadap Allah. Dia tidak letakkan pandangannya pada tempat sujud. Saat di luar sholat, maka pandangan kita pun harus tetap disiplin. Tidak boleh melihat sembarang objek, tidak boleh. Mana panorama yang halal untuk oh ini panorama yang halal, oh ini haram. Tundukkan kepala. Dalam keadaan sholat kita betul-betul merasa diperhatikan oleh Allah. Begitu keluar dari sholat, maka kita harus senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ihsan itu harusnya tumbuh saat kita sholat. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau ibadahi Allah seolah-olah kau lihat ada Allah di hadapan. Fa in lam takun tarahu, apabila kau tidak mampu melihat Allah ada di hadapanmu, fa innahu yaraka, ya sudah yakini, percayai bahwa Allah sedang mengawasi engkau. Sehingga kita keluar dari salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allah sedang melihat kita. Selesai sholat kita balik ke ruang kantor kita, sehingga di ruang kantor kita penuh diawasi oleh CCTV-nya Allah. Tidak akan berbuat curang kita di dalam kantor kita. Para pedagang saat dia sholat tunduk patuh di hadapan Allah. Begitu keluar sholat tidak mengurangi timbangan, tidak merugikan konsumennya. Seorang suami sholat, begitu selesai sholat maka tutur dan ucapnya akan menenteramkan hati istrinya. Istri yang sedang sholat lalu kemudian khusyuk, kekhusyuan itu dibawa di luar sholat, maka kemudian berkomunikasi dengan sang suami tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati suami. Apabila sampai bangkang atas perintah suami, itu sejatinya nilai sholat dibawa di luar sholat. Insya setelah nilai keimanan bicara Isra dan Mi'raj, setelah nilai keimanan kepada Allah yang harus menambah kuat dan kokoh, kemudian ini perkara adalah tentang ibadah sholat. Yang ketiga sebagai penutup adalah jangan tinggalkan masjid. Siapapun yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj pasti tidak akan lepas tentang peranan masjid. Kok bisa Ustaz? Apa hukum kaitnya Isra dan Mi'raj dengan masjid? Lihat bagaimana Allah katakan di dalam suratul Isra pangkal ayat yang pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Boleh jadi Allah berkehendak memberangkatkan Rasul, titik tolaknya adalah tanah lapang. Boleh jadi pemberangkatan Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kamar tempat tidurnya Rasul dengan istri. Tapi yang dipilih dan ditentukan oleh Allah adalah Allah berangkatkan dari masjid ke masjid. Ulama tafsir mereka berkumpul lalu kemudian berkesimpulan ini menjadi isyarat dan tanda, kode dari Allah bahwa perjalanan yang begitu besar dilalui dan dialami oleh Rasul adalah memberikan faidah dan pelajaran untuk kita bahwa peranan masjid dalam kehidupan umat Islam sangatlah tinggi. Peranan masjid dalam kehidupan umat Islam sangatlah tinggi. Islam dengan masjid simbolnya, rumah ibadahnya tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya bagaikan mata rantai, satu dengan yang lainnya berkaitan. Makanya orang yang percaya dengan Isra dan Mi'raj lalu kemudian dia jaga buah hasil oleh-oleh yang didapati oleh Rasul dari perintah dari Allah, yakni salat, lalu kemudian sempurnakan dengan apa? Makmurkan masjid-masjid kita.
sebagai corong kegiatan umat Islam. Mau lihat umat Islamnya maju atau mundur nilai keimanannya, lihat saja bagaimana keadaan masjidnya, penuh atau tidak dengan kegiatan-kegiatan syiar Islam. Hebat, ini ada rumah yatimnya, jamaah subuhnya hampir penuh ruang utamanya. Bisa orang baik, orang mengerti tentang syariat Islam melihat ini Masjid Darul Ma'arif, hebat ini jamaahnya. Sudah ketakar bagaimana nilai keimanan orang-orang dan warga sekitarnya. Kalau ini perumahan apa namanya? Apa? Kafling DKI ya? Malaka Utara ya? Pajuan ya? Bukan Malaka. Kafling aja lagi. Wah hebat ini. Ada lagi saya temukan Pak. Masjidnya nggak begitu besar, tapi hampir sama dengan apa namanya ragam konstruksi bangunan ini. Masya Allah. Bahkan sampai membludak di bagian serambi dan juga teras-teras. Di mana itu? Di daerah Jakarta Barat. Seisi kajiannya tertegun saya, Masya Allah. Apakah ini Jogokariannya DKI punya? Jogokarian ada di sana. Barangkali ini Jogokariannya DKI. Hebat Pak, Masya Allah. Dan ternyata betul, setiap saya melihat usil mata saya. Jamaah demi jamaah saya lihat, Masya Allah. Nilai-nilai sunnahnya pun diterapkan. Nilai-nilai sunnahnya diterapkan. Hebat Masya Allah. Itu hasil daripada nilai masjid yang betul-betul difungsikan dalam kehidupan umat Islam. Lihat, Rasul mempersatukan kaum muhajirin dengan Ansar. Tidak jauh daripada Masjid Quba. Masjid Quba yang menjadi pemersatunya. Masjid, strategi perang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah di dalam masjid. Masjid menyatukan yang sedang berselisih. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Oleh karenanya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang betul-betul keimanannya kokoh dan kuat, hanya mereka orang-orang yang mampu memakmurkan dan mensyiarkan isi masjid. Jadi orang yang di luar daripada masjid, tidak pernah ke masjid, padahal tinggalnya di gang masjid, maka keimanan itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara iman dengan masjid adalah hal yang sangat berkaitan. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nilai keimanan yang kokoh dan kuat. Justru dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini lebih meyakinkan kepada diri dan juga keimanan kita bahwa sungguh Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Bisa, Allah yang Maha Mampu. Segenap apapun yang kita ukur dengan kemampuan kita, maka kita pasti akan terbatas. Tapi apabila sesuatu yang kita tidak akan pernah mampu, ketika kita sandingkan kepada Khaliq, Allah pencipta, maka pencipta kita memiliki sifat yang tanpa batas. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nilai ibadah sholat yang makbulah, yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita, beranak kita seluruhnya, insya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa mengibadahi Allah dengan takbiratul ihramnya, mengibadahi Allah dengan rukuknya, mengibadahi Allah dengan i'tidalnya, mengibadahi Allah dengan sujudnya, mengibadahi Allah dengan tasyahudnya, mengibadahi Allah dengan taslim salamnya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita disatukan oleh Allah di dunia ini pada atap sakinah mawaddah rahmah, dan Allah kembalikan kebahagiaan itu masuk pada ruang wajah penuh kenikmatan yang bernama syurga, tanpa bercerai-berai anggota keluarga orang terkasih dan tercinta kita di negeri akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhna wa ma qara'na farduhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma
في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد lillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa mendatang. Ada yang Allah yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.